Sobat Cuan, kira-kira apa ya dampak dari laporan PDB Indonesia di bulan Mei 2026 nanti ke portofolio kita? Pertanyaan itu yang hari ini akan kita bahas sampai tuntas ya, karena di balik angka yang akan dirilis oleh BPS di bulan Mei nanti, ada banyak narasi yang akan dikupas nih, mulai dari fenomena yang sudah kita lewati seperti Ramadan, kemudian Lebaran, program MBG, dan juga sampai di konflik Timur Tengah nih, yang ibaratnya pasti akan berdampak juga ya ke perekonomian Indonesia. Nah, buat bantu kita membahas ini nanti sampai tuntas, kita udah kedatangan Bro Kevin di sini. Oke, Hai Bro Kev, halo. welcome back. Bro Kevin, langsung aja ya kita ke Iya, pertanyaan yang pertama. Ini angka PDB di Q1 2026 akan keluar di bulan Mei ya. Kira-kira nanti sebenarnya akan di kisaran berapa dan apa yang kira-kira nanti bakalan paling jadi pendorongnya nih? oke, ya jadi, GDP akan dikeluarkan nanti minggu depan ya. Jadi Ya. kalau kita lihat dari konsensus pasar sejauh ini, proyeksinya itu ada di rentang 4,9 sampai 5,2% nih, Oke. ya dari year on year. Ya. Nah, terus pemerintah sendiri sebenarnya lebih optimis nih. Oke. Jadi Pak Purbaya dan juga pemerintah menargetkan PDB itu 5,5 sampai 5,6% Oh, oke. di Q1 2026 ini. Ya, tapi sebenarnya lembaga-lembaga independen lain ya, kalau kita lihat ada World Bank, OECD, juga sampai LPM UI, itu semuanya konservatif ya, lumayan Oh. konservatif. Nilainya itu cuma di kisaran 4,8 sampai 5,1%. Nggak setinggi Pak Purbaya ya Betul, berarti nggak ya? setinggi Pak Purbaya. Oke. Jadi makanya ada gap nih antara pemerintah dan juga proyeksi dari lembaga-lembaga independen itu tadi. Nah, itu mencerminkan sebenarnya adanya ketidakpastian nih. Ya, jadi yang benar yang mana nih? Jadi kita lagi menghadapi ketidakpastian sekarang. Nah, tapi kalau ditanya apa yang paling mendorong ya di Q1 ini? Tentunya di Q1 ini ada event tahunan ya, Iya. yaitu Lebaran dan juga mudik. Betul. Dan itu jatuh bersamaan ya di Q1 2026 gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan adanya event ini ya kan ada THR yang dibayarkan juga dalam 1 bulan gaji penuh. Kemudian juga kita lihat datanya ada jutaan orang, bahkan hampir puluhan juta orang mudik gitu ya. Betul. Kemudian juga belanja retail melonjak. Nah, ini secara historis ya, kombinasi antara event ini itu akan bisa mendongkrak angka konsumsi rumah tangga. Yang mana kita tahu sendiri bahwa consumption itu atau konsumsi itu kontribusinya itu sangat besar kepada PDB kita, lebih dari 54%. Nah, di luar itu pemerintah juga sebenarnya menggelontorkan belanja fiskal yang lumayan besar. Ya, jadi di Q1 itu kurang lebih sekitar 809 triliun. Ya, jadi ini naik signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terus juga dari realisasi investasi domestik itu masih lumayan solid. Di Q4 2025 itu tumbuh 9,7% year on year. Nah, terus kita lihat dari surplus neraca perdagangan kita, ya, neraca perdagangan kita juga bertahan selama 70 bulan berturut-turut hasilnya positif. Ya, nah itu yang sangat mendorong terhadap PDB ya, karena PDB itu tadi dipengaruhi oleh 4 faktor tadi, konsumsi, investment, net export, dan juga government spending tadi. Nah, sehingga bisa jadi penyangga yang kuat tadi. Nah, terus kalau ngomongin ekspor, kita kan paling banyak itu batu bara, nikel, CPO gitu ya. Itu masih jadi penyangga yang kuat buat domestik kita. Terlihat dari tadi surplus neraca perdagangan. Nah, justru karena adanya fondasi yang kuat ini, sebenarnya ada salah satu juga yang perlu kita cermati, yaitu masalah terhadap fiskal ya, yang harus kita pelajari di dalam, karena ada salah satu program besar pemerintah nih yang jadi sorotan ya. Mungkin Lisa juga udah tahu itu apa itu. Ini akan program jadi apa itu. pertanyaan kita berikutnya juga nih Bro Kevin ya. Kita tahu ada program MBG gitu ya. Dan anggarannya sepengetahuanku itu di sekitar 335 triliun di 2026 ini, dan ini hampir 2 kali lipat dari tahun lalu, betul nggak? Ya, Betul ya. Nah, seberapa besar kira-kira kontribusinya program ini tuh ke PDB kita, Bro Kevin? Dan apakah memang ada kabar baik dari program ini atau sebenarnya ada tapi yang lain nih di baliknya? Oke, ya jadi kalau ngomongin MBG ini sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik ya. Betul Karena sekali. jawabannya itu nggak hitam, nggak putih gitu ya. Jadi ini sebenarnya abu-abu ya, nggak ada Iya. jawaban pastinya ya. Cuma kita bisa lihat dari beberapa riset ya. Dari sisi positifnya dulu ya. Kalau kita lihat ini riset dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi menemukan bahwa dengan pakai model ekonomi makro, ya kan, program ini MBG ini
diproyeksikan sebenarnya bisa menambah PDB itu antara 14,5 sampai 26 triliun. Oke. Nah, terus juga sudah 62 juta orang nih, anak yang menerima program MBG, yang menerima manfaat dari program MBG ini. Itu juga lumayan besar nilainya. Kemudian sudah ada lebih dari 28.000 ya unit SPPG ya, juga yang untuk distribusi. Kemudian juga 70% dari bahan bakunya itu diserap oleh petani dan nelayan lokal. Ini menurut statistik ya. Jadi memang itu lumayan bagus ya. Jadi UMKM pun juga yang menjadi mitra dari program MBG ini, menurut data gitu ya, ada lonjakan di pendapatan mereka ya. Pendapatan bersih mereka melonjak rata-rata sekitar 33%. Nah, ini per bulan. Ya, jadi dari komponen konsumsi tadi ya, dari formula PDB ya, MBG itu memang arahnya adalah mendorong ke sana. Jadi mendorong konsumsi. Nah, cuma kita kan nggak bisa melihat itu satu ini ya. Satu sisi Nah, aja. satu sisi saja. Nah, jadi kalau kita lihat ada juga riset ya. Ini juga dari salah satu badan riset juga. Ini Celios namanya. Jadi kalau kita lihat melihat bahwa multipliernya dari MBG itu sangat kecil. Berapa tuh? Multiplier efeknya itu kecil banget. Jadi menurut Celios ini cuma 0,06% terhadap PDB. Jadi kalau misalnya anggaran yang digelontorkan tahun ini kan 335 triliun ya. Betul. Ya itu multiplier efeknya cuma 0,06%. Jadi ya gitulah ya. Beda dengan program lain yang mungkin multipliernya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali lipat gitu ya. Jadi ini sangat kecil. Kenapa? Kenapa bisa menyebabkan multiplier ini kecil? Ya, karena program ini sebagian besar itu sebenarnya menggantikan pembelian makanan yang sudah ada. Dan dari sisi level fiskal ya kita perlu cermati ya, investor sekarang defisit APBN itu sudah melebar signifikan. Angkanya sudah sekitaran 135 triliun ya. Padahal ini baru 3-4 bulan dari tahun berjalan ya. Jadi dan juga MBG ini setara dari 90% total belanja perlindungan sosial dari Kemensos. Ya, makanya nilai besar sekali ya. Makanya kalau tidak diefisiensikan, jadi kalau misalnya program ini terus berjalan sesuai dengan kondisi yang ada, ditambah juga kita harus ada subsidi energi yang sedang membengkak, maka batas defisit fiskal kita yang tadinya 3% sesuai undang-undang PDB itu bisa lebih. Jadi bisa di atas 3%. Dan itu tentunya kalau misalnya itu terjadi, tentunya implikasinya ke pasar saham itu sangat besar. Ya kan pasar akan mulai meragukan bagaimana ini kesehatan fiskal Indonesia. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Bisa dibayangkan. Oke. Jadi kalau bisa kita konklusikan ya, secara net rasio, MBG ini sebenarnya memang berkontribusi positif kepada PDB ya. Tapi magnitudonya itu lebih kecil. Ya, jadi tekanan fiskal itu tetap harus kita pantau ya, karena memang menyambung ya kan terhadap pertanyaan mungkin Sobat Cuan nih, gimana nih kalau kita menghadapi kondisi fiskal seperti gini, apa yang harus kita lakukan gitu ya, apakah nanti pasar jadi mulai mempertanyakan atau segala macam ya. Nah, ini pertanyaan yang tepat juga di Bro Kevin, karena kita kan punya PDB yang kemungkinan tumbuhnya itu solid, tapi kita lihat juga rupiah masih bergerak di angka 17 ribuan gitu. Dan kita lihat tadi Bro Kevin juga udah bahas soal energi, minyak gitu kan sekarang lagi tinggi-tingginya, otomatis fiskal juga ada tekanan gitu kan. Nah, kondisi yang paradoks seperti ini tuh sebenarnya membuka peluang di mana Bro Kevin, kan jadi penasaran juga nih gitu kan. Dan kira-kira resiko paling nyata apa yang mungkin akan kita hadapi? Ya, jadi ini paradoks yang perlu kita pahami dulu ya, Rizka ya. Jadi mungkin PDB kita nanti akan tetap tumbuh solid ya, karena tadi didorong oleh government spending yang kuat. Ya, cuma di satu sisi akan ada capital outflow mungkin ya, karena kalau kita lihat defisit itu tetap nyata ya, defisit APBN kita, fiskal kita, kemudian juga lagi ada tensi geopolitik yang tinggi sehingga ada energi melonjak. Nah, jadi tentunya dengan adanya seperti itu bisa membuat defisit neraca berjalan kita. Ya, jadi mungkin tadi kita plusnya banyak, jadi bisa semakin kecil surplus kita ya. Nah, jadi sebenarnya Gubernur BI juga sudah mengatakannya bahwa mungkin rupiah saat ini sedang undervalue ya terhadap fundamentalnya. Tapi sebenarnya kita perlu pelajari juga lebih lanjut apakah ini benar-benar memang sedang undervalue ya, ataupun
ini memang tekanan ini masih akan berlangsung secara lama gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan ini karena ini tentunya bisa menciptakan peluang ya, menciptakan peluang di beberapa kelas aset ya di dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa memanfaatkan aset-aset yang berdenominasi dolar. Oke. Ya kan? Kita dengan rupiah sekarang sudah tembus level 17.000 lebih ya. Ini hampir 17.300 kemarin real time-nya. Jadi instrumen yang USD ya yang berdominasi dolar itu memberikan imbal hasil yang cukup menarik ya. Apalagi kalau misalnya nanti defisit APBN-nya terus berjalan sampai lebih dari 3%, tentunya ada membuka pelemahan rupiah sehingga aset-aset yang berdominasi USD, kemudian juga USD yield yang ada di peluang ya, teman-teman tahu ya, kita punya USD yield sampai 3,38% per tahun. Nah, itu mungkin yang bisa diperhatikan oleh teman-teman sebagai instrumen untuk hedging ya. Kemudian yang kedua, ada saham sektor dari consumer ya di domestik kita, yang mungkin teman-teman tahu sendiri ya, momentum lebaran kemarin ya kan, mendukung emiten FMCG dan retail itu mencatatkan laba yang melonjak ya, karena adanya aktivitas tadi ya untuk lebaran dan mudik. Nah, salah satu yang bisa kita lirik adalah kemarin yang cukup kita lihat menarik adalah grup MAP. Ya, di sini ada PT MAP Aktif Adi Perkasa ya, TBK, ada MAPI itu tikernya, ataupun juga dari MAP Boga Adi Perkasa TBK, MAPA. Ya, jadi kalau kita lihat MAPI dan MAPA. Nah, itu mereka berdua ini mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan solid di tahun 2025 kemarin ya. Di tahun fiskal 2025 kemarin MAPI mencatatkan laba bersih ya sampai 2,2 triliun. Ini naik 26% year on year. Ya, sementara MAPA juga nggak kalah cemerlang gitu ya. Membungkuk. Net income-nya 1,72 triliun. Ya, lebih kecil daripada MAPI, cuma secara persentase growth year on year lebih tinggi, 27% year on year ya. Jadi kinerja grup MAP ini solid sekali, bahkan ini melampaui estimasi konsensus lebih dari 100%. Jadi konsensus cuma kasih estimasi sekian, dia melampaui lebih tinggi ya dibandingkan dengan konsensus. Nah, kemudian kinerja grup MAP ini juga diprediksi masih solid nih di first quarter 2026 tadi. Ya kan, kalau teman-teman lihat kan memang ada faktor musiman lebaran gitu ya, yang bahkan seluruhnya berlangsung di kuartal ini, di kuartal 1. Kalau tahun lalu kan mungkin ada di setengah-setengah ya, di kuartal 1 terus di Maret dan April kan. Jadi Q1 dan Q2 nih kepecah nih. Nah, sedangkan di tahun ini Q1 langsung Q1. Nah, gitu. Yang ketiga, nih ada juga saham-saham komoditas yang teman-teman juga harus aware, karena sekarang lagi naik juga kan harga komoditas, tentunya pasti bisa tercermin lah di laporan keuangannya bisa naik ya. Terus itu ada kita seluruh Indonesia kaya sekali ya kan, ekspor batu bara, ekspor nikel, dan juga ekspor CPO ya. Jadi tiga ini mereka adalah natural beneficiary lah dari harga komoditas global yang sedang tinggi. Nah, ini contohnya ada emitennya kayak ADI, kemudian ada Inco, terus juga ada Ali, juga masih banyak yang lain. Dan tentunya mereka karena dia ekspor dengan adanya kenaikan dolar, tentunya bergerak juga dia. potongannya makin bagus. Betul. Nah, terus yang udah kita harus cermati. Nah, sekarang apa nih yang harus kita waspadai? Iya, risikonya nih, broker. Apa nih yang mungkin terjadi nih? Silakan. Nah, yang harus kita waspadai ini adalah emiten yang bergantung banyak ke bahan baku impor. Ya, sekarang dengan adanya USD yang melemah, ya kan, rupiah melemah sampai 17.000 lebih, tentunya akan menaikkan biaya impor. Betul. Ya, sehingga juga menaikkan biaya produksi mereka karena mereka bahan bakunya impor. Ya, kemudian juga obligasi pemerintah yang jangka panjang ini ada berpotensi naik yieldnya, harus dicermati ya, karena memang tadi investor butuh yield yang lebih tinggi gitu ya untuk menjustify kondisi fiskal Indonesia saat ini, sehingga kalau yieldnya naik ada kemungkinan harga daripada obligasi turun. Kemudian satu prinsip yang harus kita pegang ya, teman-teman, nggak berubah di kondisi apapun, tetap harus diversifikasi ya. Di kondisi yang penuh dengan ketidakpastian sekarang gitu ya, kemudian banyaknya tensi-tensi geopolitik ya kan, ya memang kita harus memang diversify dengan sangat baik ya, baik itu di seluruh kelas aset ya, di instrumen pasar uang lah, kemudian juga saham tadi ya, fokusnya ke saham consumer maupun juga yang domestik gitu ya. Itu dan juga tadi aset USD ya, USD yield di peluang itu memang kita harus perlu
diversifikasi ya, karena memang kita harus menjaga gitu ya keseimbangan antara pertumbuhan portfolio kita dan juga resiko yang nanti harus kita hadapi ke depannya. Oke, betul. Jadi apa yang sudah disampaikan Bro Kevin itu tadi bisa jadi insight tambahan buat Sobat Cuan, mempertimbangkan kembali ya kan beragam aset yang mungkin ingin dieksplor lebih jauh. Tapi ingat, performa yang Sobat Cuan lihat hari ini itu tidak menjadi jaminan untuk performanya di masa yang akan datang. Jadi tetap harus rajin-rajin do your own research ya. Kesimpulannya, kalau kita bisa simpulkan bersama-sama, yang pertama tadi PDB di Q1 kita itu kemungkinan akan bergerak di kisaran 4,9 sampai 5,2%. Nah, didorongnya sama apa? Fenomenanya yang pertama Ramadan, kemudian ada Lebaran juga dan kebijakan fiskal yang memang bisa dibilang cukup agresif. Nah, MBG berkontribusi atau tidak? Nah, kalau tadi dibahas MBG memang berkontribusi, tapi ada tekanan fiskal yang memang harus tetap perlu dipantau nih ke depannya, gitu kan. Dan di tengah rupiah yang sekarang lagi lemah, harga minyak juga lagi tinggi. Tadi beberapa opsi kelas aset juga sudah dijelaskan mulai dari USD yield, kemudian sektor konsumsi dan juga komoditas itu bisa jadi kelas aset yang menarik untuk dipelajari. Nah, Sobat Cuan, semua instrumen yang tadi kita bahas itu bisa kamu eksplor langsung di aplikasi Peluangnya. Karena apa? Karena lagi ada bonus saham juga nih hingga Rp300.000 buat Sobat Cuan pengguna baru yang buka RDN IDR. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Nanti detailnya Sobat Cuan bisa cek langsung di kolom deskripsi. Untuk hari ini gitu aja. Gue dan Bro Kevin pamit undur diri dulu and see you again in the next episode. Bye. Bye bye.